Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama ada namanya musibah. Tujuan kita membahas ini bukan menilai orang lain ya. Tujuan kita membahas ini adalah menilai diri kita. Jangan nanti ada kawan kena musibah, tulah, ya. Mau kena musibah kau kan, tulah. Jangan. Tujuannya adalah untuk diri kita. Ada orang terbakar rumahnya, tulah, rasain musibah tuh jahat juga lah. Jangan ya. Tujuannya, itu pilih juga lah ya. Ya, jadi tujuannya pilih adalah tujuannya untuk diri kita ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama ada namanya musibah. Musibah itu biasanya turun untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah ya. Proses dari musibah itu namanya adalah istidraj. Musibah itu endingnya, prosesnya namanya istidraj. Apa itu istidraj? Pernah dengar kata-kata istidraj? Istidraj itu adalah Allah akan berikan nikmat kepada orang yang bermaksiat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak bayar zakat, ini nikmat. Engkau menggunjingkan orang, ini nikmat. Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Terus Allah kasih nikmat kepada orang yang maksiat. Terus Allah kasih nikmat. Sampai kapan? Hatta yataqatta, sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Jadi ibu-ibu, saya sering bilang kepada jemaah, jangan pernah iri dengan orang yang punya nikmat banyak, tetapi ibadahnya biasa-biasa aja. Atau dia tidak ibadah. Orang ini bermasalah, dia dalam posisi istidraj. Itu bukan lawan kita. Ada orang maksiat, tapi nikmat dia banyak. Dia maksiat, tapi nikmatnya banyak. Itu bukan lawan kita. Kita tidak usah iri dengan orang seperti itu. Irilah dengan orang, nikmat dunianya banyak, kehidupannya bagus, tapi ibadahnya bagus. Itu kita iri dengan orang seperti itu. Karena kalau ibu iri dengan orang yang nikmat banyak, tapi nggak sholat, itu bukan lawan kita. Ya, karena kenapa? Dia sedang istidraj. Istidraj itu intinya adalah Allah biarkan dia. Kau tak sholat, ini nikmat, terserah engkau lah. Kau tak puasa, ini nikmat, terserah engkau lah. Allah udah diamkan dia. Sampai kapan? Hatta yataqatta, sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Itulah namanya PHK mendadak, stroke mendadak, ya, hancur usaha mendadak. Itu namanya adalah musibah. Awalnya istidraj, lama-lama musibah. Maka jangan pernah melakukan pelanggaran syariat. Kalau nggak boleh kata Allah, jangan kerjakan. Kalaupun jadi dia misalnya nih kita buka usaha dari uang yang tidak halal gitu ya, jadi usahanya tetap akan anjlok. Itu janji Allah, butuh waktu menahun untuk Allah jatuhkan itu semuanya. Maka kalau ada di antara kita ibu-ibu yang kita merasa, ya, kok aku nggak sholat, ibadahku baik-baik aja ya, rezekiku oke-oke aja ya, kok aku nggak puasa, rezekiku aman-aman aja ya, kok aku nggak ada sholat tapi rumah tanggaku aman-aman aja ya, kok aku nggak ada ibadah tapi rezekiku baik-baik aja ya. Itu hati-hati, jangan-jangan kita sedang istidraj, sedang Allah cuekin. Makanya ada teman saya bilang, Nel, kata kamu berbakti kepada orang tua itu wajib. Saya bilang, iya. Emangnya kenapa? Iya Nel, tapi aku ndak ada bakti sama orang tuaku doh. Aman-aman aja hidupku. Aku ndak ada main ke rumah orang tuaku dengan anak istriku doh. Ndak ada, aku bakti aman-aman aja hidupku. Saya bilang, kamu tuh tidak aman. Ya, kamu tuh sedang istidraj. Nah, kalau kau tak berubah, akan ada musibah. Nah ternyata betul, sehabis lebaran langsung dapat informasi dia di PHK. Padahal tadinya naik jabatan. Nah hati-hati ya. Maka gimana cara menghindari musibah ini? Menghindari istidraj, caranya gini. Semakin tinggi nikmat, semakin tinggi ibadah. Gitu caranya. Karena kalau nikmat tinggi tidak ibadah, itu istidraj. Endingnya musibah. Paham? Maka cara menyikapinya adalah semakin tinggi nikmat, semakin tinggi ibadah. Semakin tinggi nikmat, semakin tinggi ibadah. Semakin tinggi nikmat, semakin tinggi ibadah. Supaya kita tidak terjebak dalam istidraj. Misalnya nih, ibu naik jabatan. Oke, tambah sholat duhanya jadi 4 rakaat. Ibu dapat nikmat lagi, proyek jalan. Tambah tahajudnya 2 rakaat. Wah, ibu misalnya dapat nikmat ya, suaminya kemudian menjadi suami yang sangat mapan. Tambah nikmatnya dengan perbanyak sedekah. Karena itu konsepnya, bahwa semakin banyak wow, ntar ya, wah,
Iya. Oke. Iya, sabar ya. Ini tongsisnya setipis tisu. Selembut hatiku. Oke ya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, gitu ya. Jadi semakin tinggi nikmat, harusnya semakin tinggi ibadah supaya tidak terjebak ke dalam istidraj. Maka saya mengingatkan kepada kita semua, jangan kita kepedean ya, jangan kita kepedean. Oi, aku hidup aku baik-baik aja kok, walaupun aku nggak taat, aku aman-aman aja kok, walaupun aku tidak tetap maksiat, itu nggak bisa ya. Tetap harus semakin tinggi nikmat, semakin tinggi ibadah. Paham? Endingnya musibah. Nah makanya nanti kalau terjadi apa-apa dalam diri kita, apakah kita kemalingan, apakah kita kecurian, atau kita kemudian difitnah orang, atau kita kemudian dizolimi, hanya kita dan Allah yang tahu apakah itu benar adalah musibah. Ya, makanya hati-hati yang nggak bayar zakat, hati-hati yang nggak sholat, nikmat banyak zakat nggak dibayar, nikmat banyak zakat nggak dibayar. Itu pasti akan ada musibah. Makanya saya setiap ceramah selalu ingatkan zakat, zakat, zakat. Di banyak masjid selalu bilang, Ustazah sampaikan tentang sedekah. Saya bilang, oke, saya sampaikan tentang sedekah, tapi saya selalu gandeng dengan zakat. Kenapa gitu Ustazah? Saya takut jemaah saya banyak sedekah tapi lupa bayar zakat. Sama dengan sholat tahajud tapi tidak sholat subuh. Nah ini problem ya kan. Jadi kalau mau sampaikan sedekah mesti digandeng dengan zakat. Biar tahu mana yang wajib, mana yang tidak. Zakat itu kan cuma sebentar, cuma sedikit yang sering kita bahas. Keluarkan zakat, yang tak bayar zakat, nah nanti endingnya adalah musibah. Musibah itu dalam bentuk apa? Bisa suami yang maksiat, bisa anak jadi nggak taat, suami nggak sholat, rumah tangga berantakan, hancur lebur. Kalau nggak bayar zakat akan ada musibah. Ustazah saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah umroh, saya udah haji, tapi rumah tangga saya berantakan juga. Biasa saya tanya tuh, zakat bayar nggak? Ah itu nggak terbayar. Kalau nggak terbayar pasti ada musibah. Oke? Nah itu ya. Nah apa bedanya dengan ujian? Kalau musibah biasanya turun bagi orang yang bermaksiat. Beda dengan ujian. Kalau ujian biasanya turun dari orang-orang yang taat. Ujian itu diberikan kepada orang yang taat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya meningkatkan kadar keimanannya. Saya coba berikan contoh seperti ini. Kan banyak orang bilang kayak gini, nggak usah kita taat-taat lagi, biasa-biasa aja lah ibadah nih, makin taat makin banyak ujian, kan gitu kan? Sekarang saya tanya, kalau nggak usah baik-baik ibadah, kena musibah juga, mana mau musibah atau ujian? Sama aja, maju mundur kena. Ya, aku nggak mau taat-taat doh, makin taat makin banyak ujian. Ya udah nggak usah taat, kena musibah. Jadi kadang-kadang logika itu tak betul juga. Saya akan sampaikan seperti ini. Pernah nggak ibu merasa kayak gini? Ya Allah, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah zakat, tapi kok hutang saya banyak juga ya, gitu. Ya Allah, saya udah sholat, tapi kok suami masih maksiat. Saya udah sedekah, tapi kok hidup saya berpuluh-puluh tahun nggak berubah juga. Ya Allah, kata Pak Ustadz, taruh uang di masjid, nanti Allah lipat gandakan ke rezekinya. Pas saya taruh ke masjid 100.000, pas keluar malah hilang motor saya. Intinya ujian itu adalah kita berbuat baik, tetapi nasib kita tidak baik juga. Itu ujian. Saya udah masukkan anak saya sekolah, saya udah masukkan ke pesantren, saya udah ajak dia mengaji, saya udah ajar dia mengaji, saya udah undang ustadz datang ke rumah, mengajarkan dia mengaji. Tapi kok dia maksiat juga ya, kok dia jahat, melawan juga. Itu ujian. Ujian itu diberikan kepada orang yang taat. Ustazah saya udah sedekah, saya sudah sedekah. Waktu saya sedekah, hilang motor saya. Itu ujian. Saya udah sholat ustazah, makin saya sholat, makin suami saya maksiat. Itu ujian. Jadi kalau ujian itu kita udah berbuat baik, tapi nasib tetap tidak berpihak. Jadi kita harus kenal nih dengan ujian ini. Nah, apa tujuan Allah berikan kita ujian? Supaya kita naik kelas. Dan biasanya musibah itu lebih berat dibanding ujian. Kalau ujian itu biasanya yang kita mampu aja kok yang Allah kasih. Misalnya ibu adalah, katakanlah saya ya, saya ini adalah dosen. Saya ngajar 1 semester 4 bulan. Ya, 4 bulan lah total full gitu ya. Saya ajarkanlah mahasiswa saya tentang ilmu pengetahuan. Rupanya jadwal ujian, pas jam ujian itu, saya akan ngasih soal untuk mahasiswa saya, betul? Nah, saya akan berikan soal ujian sesuai dengan yang saya ajarkan.
Tidak mungkin saya berikan ujian lebih sulit dari yang saya ajarkan. Nanti pada nggak lulus. Maka sebenarnya konsep ujian dari Allah juga begitu. Bahwa Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau dia ujian tuh tenang aja. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tak akan bebankan kita melainkan kita mampu memikulnya. Apapun bentuk ujian itu. Mau tak punya anak, mau berpisah dari suami, ya mau punya suami maksiat, itu semua udah Allah takar. Yang penting kita taat dulu, gitulah. Ya, itu yang penting kita takar dulu. Mana ada manusia yang tidak punya ujian? Semua manusia punya masalah, tapi yang perlu kita pahami adalah yang pertama, ujian yang Allah berikan kepada kita itu udah Allah takar sesuai dengan kemampuan kita. Percaya aja. Kemudian yang kedua, prinsip dari ujian adalah kalau ibu mendapatkan satu ujian, usahakan ibu lulus. Biar nanti nggak itu lagi yang datang ujiannya. Contoh, tadi kan saya ngajar mahasiswa ini 6 bulan. Lalu saya kasih ujian. Lalu kemudian kalau dia nggak lulus kan ulang lagi ujiannya. Kalau nggak lulus, ulang lagi ujiannya. Kalau nggak lulus, ulang lagi ujiannya. Sama dengan hidup. Jangan sampai mengulang ujian yang sama. Ibu sedang diuji apa sekarang? Misalnya, ibu sedang diuji dikhianati oleh teman, atau digosipkan oleh orang, atau ibu sedang difitnah oleh orang-orang kampung. Selesaikan sampai selesai ujian itu. Coba untuk tidak memikirkannya. Coba untuk lebih fokus kepada Allah. Coba untuk mengabaikan perkataan manusia. Karena nggak semua manusia juga penting bagi kita. Coba abaikan itu, maafkan, ikhlaskan. Ketemu dengan mereka kita baik-baik aja. Pura-pura tak tahu kita bahwa mereka menzolimi kita. Selesai itu, tenang ibu. Besok kalau ibu digosipin lagi, ibu lebih tenang. Udah lulus ujiannya. Nanti ujian lain lagi. Ujian lain lagi misalnya suami yang suka marah-marah. Saya bilang kalau suami marah jangan dibantah. Dibantah atau tidak efeknya sama. Dibantah dia bilang melawan kau. Diam kita, diam aja kau. Merengut kita, baru digitukan dan merengut. Diam kita, masuk nyuruh dalam kamar, aku marahin nyuruh. Salah kan semuanya? Selesaikan ujian menghadapi suami yang temperamen. Caranya gimana? Ambil cara paling gampang. Daripada marah-marah, energi habis. Toh juga bakal kena masalah juga. Lebih baik kita diam saat dia marah. Ya masuk telinga kiri dulu, keluar telinga kanan dulu. Sampai akhirnya kita damai dan akhirnya kita bicarakan baik-baik. Di antara banyak menghadapi orang marah, semuanya kita akan salah. Karena tidak ada yang benar di hadapan orang yang marah. Selesai ujian itu, sampai ibu merasa kalau suami marah-marah itu adalah hal yang biasa, udah, nanti kalau dia marah-marah lagi selesai. Cari lagi ujian lain sampai naik kelas. Selagi ibu nggak lulus, ibu akan stres menghadapi ujian yang sama. Itu prinsipnya. Misalnya ujian difitnah orang, lulus. Kalau nggak lulus nanti difitnah lagi, stres lagi. Digosipin lagi, stres lagi. Nggak bisa ngadapin suami yang marah-marah. Setiap dia marah nanti stres lagi. Jadi luluslah ujian sampai selesai. Sehingga kalau ibu lulus, misalnya tadi ujian yang pertama ibu dikhianati oleh orang, ya ibu kemudian difitnah, usaha ibu mungkin dihancurkan. Kalau lulus, nanti ibu bisa naik kelas. Kalau ibu udah naik kelas, berarti ibu udah kakak kelas. Nanti ada orang yang cerita sama ibu akan bisa menasihatinya. Santailah, aku dulu lebih parah lagi. Kenapa ibu bisa nasihati? Karena ibu sudah kakak kelasnya. Paham? Nah, karena kan ujian itu naik tingkat. Oke, prinsip ujian pasti Allah berikan yang kita mampu. Yang kedua, usahakan luluskan ujiannya. Yang ketiga, prinsip dari ujian ini kalau kita cerdas ini luar biasa ya. Ujian itu kan dosen memberi ujian kepada mahasiswanya untuk membuktikan lu mahasiswa lu paham atau enggak nih. Lu ngerti atau enggak nih ujian ini nih? Ngerti atau enggak nih? Ya, bisa dilewati atau enggak nih? Kayak gitu kan. Untuk mengukur. Sama Bu, Allah ngasih ujian kepada kita juga seperti itu. Ya, prinsip nomor 3. Allah memberikan ujian kepada kita untuk mengukur keimanan kita. Contoh, Ustazah saya sedekah 100.000, hilang uang dompet saya. Allah pengen lihat, masih tetap sedekah nggak lu saat lu diuji? Kalau gini, nggak usah sedekah lagi percuma, nggak kaya-kaya gitu dong. Maka saat itu, maka kita nggak lulus ujian. Makanya jangan pernah ngomong kayak gini, Ustazah, iya, saya kok makin sholat makin banyak masalah saya. Makin sholat makin banyak ya masalah saya. Makin saya majelis taklim, makin saya taat kok makin banyak ya masalah saya. Jangan. Allah tuh cuman pengen lihat, saat kamu tidak diberi apapun, kamu masih tetap dekat nggak sama aku. Gitulah ibaratnya.
Kalau ibu ngomong gitu, ibu sama dengan ngomong sama suami, bang kalau abang dekat-dekat sama aku, makin payah hidupku. Sama dengan itu. Apa rasanya, Pak? Nah, kita dekat nih dengan Allah. Kok makin sholat, makin susah hidup ya. Makin taat, makin banyak ujian ya. Nggak usah taat-taat lagi, nanti makin pusing. Sama dengan ibu ngomong dengan suami ibu, atau ibu ngomong dengan teman ibu. Kok makin dekat sama kamu, makin pening ya kepalaku. Coba apa rasanya? Jadi Allah tuh pengen lihat kesetiaan kita. Apakah dengan diuji, kamu tetap ibadah nggak? Apakah dengan diuji, kamu tetap berbuat baik nggak? Misalnya nih, kalau saya diberikan ujian, pasti ada. Setiap kita tentu perlu ujian untuk naik kelas. Misalnya saya dalam masalah nih, ya saya tetap aja booster, saya tetap seperti biasa, tetap ibadah, tetap dakwah, tetap majelis taklim, tetap baca Quran, tetap ibadah, tetap sholawatan, tetap muhasabah diri. Kadang-kadang saya ngobrol tuh, ya Allah, oke. Allah pengen ngelihat saya, engkau pengen ngelihat saya saat ujian datang, aku masih setia enggak? Saya akan buktikan bahwa saya tetap setia dengan ibadah walaupun ujian datang, untuk membuktikan kepada Allah, apapun yang engkau beri, aku tetap setia. Sama dengan suami kan, ibu kayak gitu juga. Ibu dikasih nafkah sama suami 20 tahun, nafkah. Suatu ketika dia PHK. PHK-nya baru 2 bulan. 2 bulan enggak ngasih nafkah. Ibu setia enggak? Kalau ibu tetap setia, maka ibu lulus ujian. Kalau ibu tak setia, ibu ngomel-ngomel, maka ibu tak lulus ujian. Banyak yang ngadu ke saya, Ustazah suami saya nggak ngasih nafkah. Berapa lama? 7 bulan. Kerja nggak? Nggak kerja. Dulu ngasih nafkah nggak? Ngasih. Kenapa dulu sekarang nggak? Dulu kerja, sekarang nggak. Berapa lama udah ngasih nafkah? 20 tahun. Berapa lama nggak ngasih nafkah? 8 bulan. Lah baru 8 bulan kok nggak dikasih nafkah. Sabar aja dulu, semangati suaminya, supaya suaminya bisa dapat kerja yang baru. Jangan ngomel-ngomel. Kalau ngomel-ngomel kita nggak lulus ujian. Iya kan? Nah itu masalahnya. Ketika Allah cabut nikmat sedikit, kita masih setia nggak? Ketika Allah cabut nikmat sedikit, masih setia nggak sama suami? Atau ketika Allah cabut nikmat sedikit, masih setia nggak? Itu ujian. Bayangkan 20 tahun ibu dihidupi selama ini, hanya 8 bulan gak dinafkahi. Sabar aja dulu. Makin ngomel, dia makin stres, makin gak bisa cari kerja. Coba, ya semangat, bisa. Kan 8 bulan tuh waktu yang singkat. Makanya waktu di atas, maka persiapkan dengan baik, supaya pas di bawah, kita tidak terlalu pusing. Nah ini yang saya maksud, bahwa ujian itu sebenarnya adalah untuk Allah menilai, apakah kita ini tetap masih setia kepadanya atau tidak. Oke? Itu nomor 3. Prinsip nomor 4 adalah ujian itu pasti akan berakhir. Nggak ada ujian itu selama-lamanya. Cuaca akan berubah. Kesulitan hidup itu tidak akan lama. Ya, sekarang kita susah, besok kita senang. Besok susah lagi, besok senang lagi. Ya. Kemudian ujian itu tidak akan lama. Ujian itu cuman sementara saja. Ya, saya ulang ya. Prinsip ujian yang pertama adalah ujian itu kita perlu untuk menaikkan kelas kita. Yang kedua, ujian diberikan kepada orang-orang yang beriman dan biasanya terukur. Dia nggak mungkin ujian itu kita nggak bisa lewati. Setiap ujian itu kita pasti bisa lewati dan biasanya gampang. Ya, kemudian ujian itu nggak lama, dia cuma sementara. Dia lebih besar, lebih kecil dibanding nikmat yang Allah berikan. Ya. Nah, kenapa harus dilewati? Masuk ke poin terakhir, kalau nggak dilewati kita nggak akan pernah lulus. Semantap apapun, sepintar apapun mahasiswa saya, sehebat apapun dia kuliahnya, datang paling awal, sesantun apapun, akhlakul karimahnya luar biasa, rupanya waktu ujian akhir semester dia sakit mah, masuk rumah sakit, tidak ikut ujian, nggak akan lulus. Nggak akan lulus. Banyak kasus. Makanya kita remedial, entah di rumah sakit remedialnya. Wah, akhlakul karimahnya luar biasa, duduk paling depan, kalau saya ngomong paling sopan, makalah dikerjakan. Rupanya ujian cuma 45 menit 2 SKS, dia nggak datang, nggak akan lulus. Kalau nggak ujian, nggak akan lulus. Sama dengan hidup ini, segimanapun ibu datang dalam majelis taklim, ibu sholat 5 waktu, ibu puasa Ramadan, ibu belajar Islam dengan baik, tapi kalau tidak diuji, tidak akan ada apa-apanya, tidak keluar nilainya. Maka sebenarnya jangan minta kepada Allah dijauhkan dari ujian, jangan. Tapi minta kepada Allah kuatkan kita saat menerima ujian. Kita berdoa supaya terhindar dari musibah, boleh. Tapi jangan minta doanya untuk terhindar dari ujian. Karena kenapa? Karena kita perlu ujian. Supaya apa? Supaya naik kelas. Kalau nggak ujian, cuma mau naik kelas?
Makanya saya sering bilang, rajin-rajin baca Quran tiap hari. Baca Quran tiap hari. Kenapa? Baca Quran tiap hari bukan bikin masalah kita hilang. Semakin rajin baca Quran, semakin banyak ujian. Kenapa baca Quran tiap hari? Quran tidak membuat kita terhindar dari masalah. Dengan baca Quran, masalah masih ada. Dengan baca Quran, tetap akan ada orang-orang zalim. Dengan baca Quran, akan ada orang-orang yang maksiat. Dengan baca Quran, akan ada orang-orang yang jahat. Tapi setidaknya, dengan baca Quran, kita lebih tenang menghadapi ujian itu. Oke? Gitu ya. Nah, jadi kita perlu ujian. Entah dari anak, entah dari suami, entah dari siapapun. Yuk, kita lanjut. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Musibah. Oke, musibah. Yang kedua adalah ujian. Yang ketiga adalah cobaan. Nah, cobaan. Kalau musibah itu biasanya diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kalau ujian diberikan kepada orang-orang yang taat. Nah, sekarang adalah cobaan. Cobaan diberikan kepada orang-orang yang Allah jaga. Kalau musibah biasanya lama dulu baru kena musibah. Kalau ujian lama dulu baru diberikan ujian. Kalau cobaan langsung Allah berikan saat itu juga, ditegur oleh Allah. Contoh misalnya nih ada kasus kemarin ya. Saya pergi dengan teman saya, dia pakai motor, saya bilang yuk sama kendaraan saya aja. Enggak Nel, aku nanti soalnya habis dari tempat kita nanti aku mau pergi ke sana, ke sono. Oh ya udahlah. Akhirnya dia pakai motor, kemudian di depan bapaknya ngomong kayak gini. Nah, tanggalkanlah dulu apa tuh kalung tuh, nanti dijamret orang. Tanggalkan dulu gelang emas tuh, nanti dijamret orang. Di depan saya dia bentak bapaknya. Apa kata dia? Bapak ini santai aja lah. Ribut kali bapaknya. Nggak kan ada jamret zaman sekarang do, rempong kali katanya. Waktu dia bilang sama bapaknya rempong kali, itu saya menangis dalam hati. Ya Allah, kepada bapaknya sampai bilang rempong kali. Kalau bisa saya marah, itu saya marahin. Ya, pedih hati saya. Akhirnya keras-keras suaranya, akhirnya saya duluan. Saya naik mobil, saya duluan. Saya terbayang-bayang lah kata-kata dia ya. Tapi saya tidak menasihati di waktu yang itu. Nanti saya akan nasihati tapi di waktu yang berbeda ya. Untuk menjaga hatinya. Nah, kemudian setelah itu, saya duluan nyampe di tempat itu, dia enggak nyampe-nyampe juga. Entah kemana lah budak nih gitu kan. Akhirnya saya telepon dia. Kamu di mana? Udah dari tadi, udah 1,5 jam saya nunggu. Apa kata dia? Nel, emasku dijamret Nel. Saya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu adalah cobaan. Cobaan itu langsung Allah uji. Langsung Allah kasih saat kita berbuat maksiat. Tapi biasanya itu terjadi kepada orang yang baik. Ya, dia langsung diingatkan oleh Allah. Karena kalau ditumpuk dia jadi musibah. Paham? Gitu dia. Yang sering saya contohkan apa? Dek, buatkan abang kopi dek. Iya, tunggu dulu bang. Film Suara Hati Istri nih bang. Cepatlah dek, tunggulah dulu bang. Iklan nanti baru aku buatkan. Nanggung filmnya nih Buatkanlah deh. Tunggulah dulu bang, santai ya, nyinyir kali abang nih. Pas mau dibuatkan kopi terjelungkang. Itu dia, itu cobaan dia. Ya, langsung terjatuh. Itu namanya cobaan. Itu langsung Allah ingatkan. Makanya sedikit-dikit berbuat salah itu lebih baik. Ya, tujuannya apa? Tujuannya biar kita tidak terjebak ke dalam cobaan. Marah-marah dengan tukang parkir. Ya, ujung-ujungnya terjelungkang. Jatuh. Nah itu hati-hati ya. Jadi itulah yang namanya cobaan. Ketika kita berbuat baik, seketika Allah langsung ingatkan kita. Apa? Cobaan sama ujian sama diberi kepada orang-orang yang beriman. Betul, sama. Betul. Cobaan itu langsung diberikan kepada orang beriman karena Allah nggak pengen dia melakukan kesalahan lebih jauh lagi. Oke? Lanjut, terakhir. Nanti ada yang mau tanya jawab dalam dan luar tema, silahkan ya, kita selesaikan dulu. Yang pertama adalah musibah untuk orang yang bermaksiat. Ujian untuk orang yang beriman. Kemudian yang ketiga cobaan untuk orang beriman tapi langsung Allah berikan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah bala. Bala itu apa? Bukan bala-bala. Bala itu adalah
Sesuatu buruk terjadi pada diri kita. Saya ulangi ya. Sesuatu yang buruk terjadi pada diri kita karena kita mendiamkan kesalahan orang. Karena kita mendiamkan kesalahan orang lain. Misalnya nih, ada laki-laki yang masuk ke rumah teman kita. Bukan mahram di perumahan kita. Kita tengok sering kali dia bermalam di situ ya kan. Kita tengok aja. Terus kita ngomong nih dengan tetangga, tengoklah tuh semenjak suaminya pergi, banyak anak bujang depan rumahnya. Terus kita bilang gini, ndak usah lagi kita bilang, nanti tersinggung dia, urusan dia ajalah, kita ajalah, gua, nggak usah lah kita atur-atur hidup orang, kan salahnya salah dia nyo, dosa tuh masing-masing, biar ajalah, nggak urusan kita daripada ribut, udahlah, kita masing-masing ajalah, itu bukan urusan kita, urus aja diri masing-masing. Itu bukan kata-kata Islam loh. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran kita harus ingatkan. Kalau enggak kita kena bala. As-sukutul haram. Mendiamkan keharaman adalah haram. Kata-kata yang tadi saya ucapkan bukan kata-kata Islam. Saya tanya, sejak kapan Islam disuruh ngurusin diri sendiri? Sejak kapan agama Islam mengatakan bahwa urus diri lu, gua urus diri gua? Enggak ada. Orang Islam itu bersaudara. La yu'minu ahadakum hatta liyuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kalian menengok kemungkaran maka ubah kemungkaran itu. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu sayyi'atun misluha. Supaya siapa yang berbuat jahat kepada orang lain maka kemudian terus berbuat jahat, kita akan mendapatkan dosa yang sama. Dalam Islam kita tidak pernah disuruh ngurusin diri sendiri. Dalam agama Islam kita disuruh ngurusin orang lain. Gimana orang lain bisa taat, gimana yang maksiat bisa lebih baik, gimana orang yang menggosip supaya tak bergosip, gimana kita mengajak orang-orang kepada kebaikan. Kalau agama Islam disuruh ngurusin diri sendiri, saya udah berhenti ceramah dari sekarang. Karena agama Islam ini disuruh ngurusin orang lain, ya, mengajak orang lain menghentikan kemaksiatan, maka kita mesti tidak boleh mendiamkan. Maka kita harus mengingatkan teman kita tadi yang maksiat. Kalau enggak, satu kampung kita kena balanya. Apa itu bala? Ya, bala itu adalah mendiamkan kemaksiatan. Bisa bala itu dalam bentuk suami kita sakit-sakit, bisa bentuk rumah kebanjiran, ya, kena petir dan seterusnya. Maka ingatkan setiap orang yang salah. Tentu mengingatkannya tidak pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Ada dalil khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Jangan pula ibu kasar-kasar. Woi, Rasul pernah bersabda. Kau ini muka-muka neraka nih. Jangan ya. Jadi pakai bahasa biasa-biasa saja. Ya, ingatkan di saat dia tenang, ingatkan di saat dia ini ya. Sama dengan mengingatkan orang dengan memujinya ya. Diingatkan kamu tuh kalau lebih lembut sedikit pasti mantap. Kamu itu sebenarnya cantik. Cuma kamu itu ngomongnya nadanya tinggi terus. Coba direndahkan lagi. Kalau itu pasti mantap. Ya keren. Misalnya gitu ya. Boleh dengan pujian-pujian dan seterusnya. Jadi hati-hati ibu-ibu. Dan mengingatkan orang jangan banyak mikir. Ibu-ibu kalau mengingatkan orang banyak belum mikirnya. Belum mengingatkan lagi udah berdosa. Misalnya saya mau mengingatkan ibu. Baru mau terbuka mulut baru. Kok dia marah gimana ya? Kok dia benci gimana ya? Biasanya dia galak nih. Takut aku. Belum dapat pahala lagi. Sudah berdosa karena suuzon. Gitu ya. Iya kan? Belum dapat pahala lagi sudah berdosa. Iya. Sebenarnya mengingatkan orang cukup dengan bahasa-bahasa yang biasa aja. Jangan disakiti. Masalahnya orang sekarang tidak mau dinasehati Ustazah. Yang penting bahasa kita tidak menyakiti. Dia tidak mau, dia marah, itu nggak apa-apa. Tidak ada perdagangan yang rugi. Yang rugi ini dagang nih dengan Allah nih ya. Yaitu dengan berdakwah itu dagang. Coba ya, untung aja semua. Coba ya. Ibu salah. Saya nasihati ibu dengan bahasa sederhana. Maka saya nasihati ibu dengan bahasa yang sederhana. Maka saya dapat pahala. Betul? Paham? Rupanya ibu mengamalkan. Maka saya juga dapat pahala lagi. Betul? Udah berapa pahalanya?
Dua, rupanya ibu akhirnya tidak mengamalkan dan kemudian ibu membenci saya, tapi saya bersabar dalam kebaikan, dapat pahala lagi? Dapat pahala lagi. Tapi sabar, jangan diingatkan orang tak berubah, diingatkan orang tak berubah, terserah kaulah, jangan. Pakai badak, jangan ya. Tetap harus menasihati. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan terlalu banyak mikir. Kan ibu nasihatinya pakai bahasa yang biasa-biasa aja, ya menasihatinya. Nah itulah beda orang dulu dengan orang sekarang. Suatu ketika Abu Bakar itu pernah merajuk ya dengan Ali bin Abi Thalib. Ditanyalah oleh Umar, wahai Abu Bakar, kenapa kau diam-diam aja dengan Ali bin Abi Thalib? Apa kata Abu Bakar? Aku sedih. Kenapa? Kenapa engkau sedih? Kata Umar bin Khattab bahwa Ali bin Abi Thalib itu sudah 3 hari tidak menasihatiku. 3 hari tak dinasihati, merajuk dia. Kita dinasihati sekali, 3 hari merajuknya. Itulah bedanya. Makanya orang dulu kalau ketemu dengan temannya dia selalu bilang apa? Ausini, 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 ausani. Nasihati aku, nasihati aku, nasihati aku, nasihati aku. Gitu orang dulu ya. Karena orang yang menasihati adalah orang yang mencintai. Jadi jangan kita anggap teman-teman kita itu yang kemudian santailah, santailah, apa-apalah. Itu teman baik. Teman baik adalah teman yang menasihati. Beda orang sekarang dinasihati dia marah. Penyakit sombong, penyakit angkuh, iri dengki, hasad itu penyakit kecil selagi mau dinasihati. Sombong bisa hilang kalau mau dinasihati. Kau jangan kayak gitu kali, jelek nanti orang lihat kau. Oh iya juga ya, selesai sombong tuh. Iri sama orang, jangan iri lagi bikin pusing kepala kita. Bagus kita cari lagi yang lain, jangan kita pikirin dia. Selesai. Tapi kalau ndak mau dinasihati, di mana pintu kebaikan mau masuk? Jadi penyakit sombong, iri dengki, dendam, hasad, tidak apa-apa. Asal mau dinasihati. Dengarkan ceramah, ngerti tuh, hilang sombongnya tuh. Dengarkan ceramah ustadz, hilang hasadnya tuh. Karena mau dinasihati. Makanya harus mau dinasihati. Penyakit semua hati akan hilang. Tapi kalau tak mau dinasihati, pintu mana lagi kebaikan akan masuk? Intinya mau dinasihati aja. Nah ya, cuma masalahnya orang sekarang tidak mau dinasihati. Makanya kalau kita masih punya perasaan dinasihati orang kita marah, dinasihati orang kita tak suka, hati-hati. Itu penyakit yang paling berbahaya. Kita tidak akan mencapai kebaikan kalau itu masih kita dapatkan. Ya, jadi jangan banyak pikir-pikir. Nasihatin orang tuh nasihatin aja. Supaya apa? Supaya kita nggak kena balanya. Ya, supaya kita nggak kena balanya. Karena kalau kita kena bala, kita akan susah. Ya, maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan terlalu overthinking ya. Jangan terlalu overthinking. Saya sampai-sampai seperti ini ya. Saking overthinkingnya orang-orang kita nih, banyak sekali mereka itu yang berpikir sebelum mengajak orang kepada kebaikan. Jadi mikir tuh boleh, tapi tetap dikerjakan. Ya, kalau kayak gitu loh, kata ustazah kami gini loh, itu kan boleh aja. Kata Pak Ustadz tuh gini loh, itu kan boleh aja. Gunakan bahasa-bahasa yang tidak menyakiti. Gunakan bahasa-bahasa yang tidak melukai. Bang, sholat bang, iya iya. Sholat bang, iya iya. Sholat bang, iya iya. Itu serah kaulah bang. Nah, itu tidak boleh. Menasehati tetap tidak boleh menyakiti. Berubah atau enggak berubahnya orang, itu urusan dia dengan Allah. Kita jangan menghakimi. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu semuanya, dengarkan ilmu dari siapapun. Dengarkan ilmu dari siapapun. Undur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan. Jangan lihat siapa yang berbicara. Abu Bakar itu sering menuntut ilmu dari anak kecil, tuh Ali bin Abi Thalib anak kecil. Karena pintar dia walaupun kecil, di bawah umur dia. Apa kata Rasulullah? Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya kota ilmu, Ali kuncinya. Ali bin Abi Thalib juga belajar dari orang Yahudi. Jadi kalau ada kebaikan, dengarkan, terima. Jangan tengok orangnya. Misalnya nih, saya lagi curhat sama orang, sama teman saya begini. Lalu dia bilang kayak gini, sabar ya, kau pasti bisa melewatinya. Kau tuh cuma bisa ngomong aja, coba kau kayak aku. Nggak jadi, rugi kita kalau kita kayak gitu. Karena memang ya, ketika kita ada masalah, orang lain kan nasihati kita. Tentu nasihatnya lebih bagus karena dia nggak ngalamin. Ya tentu dong, masa ibu mau curhat kepada orang yang ngalamin yang sama?
Sama-sama menangis. Justru kita ini curhat kepada orang yang nggak ngalamin. Lalu kemudian memotivasi kita. Sabar ya, kamu pasti bisa. Caranya gini aja, gini aja, gini aja, gini aja. Kau cuma bisa ngomong aja. Coba kau jadi aku. Itu rugi, nggak boleh kayak gitu. Ikutin. Saya punya teman ya. Orangnya itu jauh banget dari saya ya. Jauhnya itu gimana ya? Dia hidupnya tak bersemangat. Kerjanya juga hamburadur, babak belur. Hidup nggak punya misi. Random banget. Pokoknya amburadul banget lah hidupnya ya. Nah, sementara saya udah berusaha hidup teratur. Satu ketika ada masalah, misalnya kerjaan, ya. Tuh saya cerita ke dia. Saya cerita sama yang amburadul loh, bayangkan ya. Dia cerita, Nel bisa, nanti kalau gini kok gini aja. Biasanya kan kok bisa, masa nggak bisa? Biasanya kok bisa kok. Oke, iya, iya juga, ya juga. Saya nggak peduli gimana dia, nggak saya ngomong, kok aja nggak jelas kayak gitu kan? Enggak. Tapi demi Allah, orangnya ada. Yang kalau saya bercerita, dia bisa menjadi orang yang paling pintar memberikan saya ide. Saya lihat apa yang dia bicarakan. Saya tak lihat orangnya. Paham nih? Jadi kita bisa mengambil hikmah dari manapun. Ini enggak. Setiap dengar apa, tengok orangnya dulu. Wah ya, katanya kita harus menengok background Ustazah. Kalau Ustadz harus lihat gelarnya S1, S2, S3, S channel, S tontong, semua. Boleh lihat gelar dari guru, dosen atau ustadz kita. Tapi bukan berarti yang bisa ceramah harus orang yang sekolah kan gitu. Kan balighu anni walau ayah. Ajarkan aku walaupun satu ayat. Ya, kebetulan saya sekolah saja di agama, tapi saya tetap kalau ada orang-orang yang menasihati ibu-ibu semua yang dia nggak punya basic agama, tapi kalau yang dia ucapkan benar, lakukan. Walaupun dia tidak mengamalkan. Karena tidak mengamalkannya itu adalah urusan Allah. Yang penting kita tetap mendapatkan hikmah. Allah cuma bisa ngomong aja kok aja nggak jelas gitu ya kan. Nah misalnya gitu ya. Karena saya pernah mendengar ya, ada rekan-rekan saya bilang, aku nggak mau dengerin ustadz itu. Ngapa? Dia tak sekolah agama loh. Ustadz jadi-jadian katanya. Walaupun dia tak sekolah agama, yang dia sampaikan adalah betul, dengarkan. Itu kalau mau jadi baik. Gelas, kosongkan gelas. Ya. Saya kebetulan saja sekolah kan gitu ya. Tapi saya juga tidak bilang pada ibu dengarkan yang sekolah, tidak. Mau dia ustadzah mantan maksiat, misalnya dia mantan preman, mau dia bukan ustadz, mau dia nggak sekolah agama, ada yang baik dengarkan. Nah, itu cara kita ya. Supaya kalau kita juga ada teman salah, ya kita nasihati supaya bala ini nggak datang. Ya, ini nggak ada yang kita mau mendengarkan. Ya, padahal teman saya itu hamba, saya tetap dengarkan ya. Jangan cari orang-orang yang bisa akan memberikan kita hikmah. Selama kita masih melihat orangnya, selama kita tidak akan dapatkan hikmahnya. Karena tidak ada manusia yang sempurna, walaupun dia kiai. Kan gitu ya, paham ya? Karena al-insan fi mahallil khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Ya, selagi lihat orangnya tidak akan mendapatkan hikmah. Ujung-ujungnya nanti apa? Anak ibu tidak akan mendengarkan ibu. Sholat nak, mamanya nggak sholat. Gitu dia. Padahal kan harusnya nggak gitu. Sholat atau enggak sholatnya mak, anaknya tahu sholatnya gitu ya. Nah, yang terjadi kan polanya jadi seperti itu. Karena terlalu banyak orang melihat orangnya, bukan melihat hikmahnya. Sholat lah, kata gurunya apa? Rajinlah baca Quran. Jangan ngomong kasar, kata gurunya. Ditengoknya gurunya lagi bertengkar di kantor. Ibu aja bertengkar. Nah, kan kayak gitu jadinya kan. Jadi undur makola walatan zurman kola. Ya. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Walaupun tentu kalau yang menyampaikan bagus, ilmunya bagus, memang itu dia bidangnya, apa yang dia sampaikan bagus, kita paham, tentu bisa kita jadikan mentor kita, kan gitu ya. Itu mentorku kenapa? Dia mentorku dalam bidang psikologi, dalam bidang agama, memang kuliahnya di situ, orangnya bagus, akhlaknya bagus, dia bisa ngamalin, jadikan mentor, is okay. Tapi bukan berarti dengan yang lain kita menutup diri mendengarkan kebaikan. Paham? Nah, itu dia perbedaan musibah, ujian, cobaan, bala. Kita simpulkan. Musibah awalnya adalah istidraj. Istidraj itu adalah Allah berikan nikmat kepada orang yang bermaksiat sampai nanti Allah musibah. Jadi jangan pernah merasa bahagia kalau banyak ibadah
Kalau jangan pernah merasa happy kalau kita banyak nikmat tapi sedikit ibadah. Ujung-ujungnya nanti musibah. Yang kedua, ujian diberikan kepada orang bermaksiat. Ujian itu biasanya terukur sebentar dan harus dilakukan sampai lulus. Kemudian yang ketiga adalah cobaan adalah diberikan kepada orang yang beriman. Kemudian dia langsung diberikan, dan kemudian bala diberikan kepada orang-orang yang mendiamkan kesalahan orang lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, kalau tidak kita cukupkan. Ya, silakan. Yang kita dengar bahwa lahir itu sebenarnya itu kita tuh sudah punya perjanjian sama Allah. Waktu itu apa yang akan terjadi pertama akan benar, kemudian kan di sini ada musibah, ada ujian, bala, ada ujian, ada cobaan. Apakah itu memang sudah tercatat sebelum kita lahir? Oh. Nah, itu yang mau ingin ditanyakan. Dan tentu biasanya katanya tuh kita bisa menghilangkan atau menghindari seperti musibah dengan cara-cara kita kepada Allah yang seperti apa? Oke. Yang kedua, tadi seperti manusia ada yang tidak punya misi hidup, seperti saya kan, ya dia tidak punya misi hidup, tidak teratur. Sebenarnya kita ini tujuan kita tuh hidup, misi kita tuh seperti apa sih yang sebenarnya yang harus kita tempuh? Oke. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah musibah, ujian, cobaan, bala itu udah tercatat takdir di Lauhil Mahfuz? Enggak, sama sekali. Musibah, ujian, cobaan, bala tergantung dengan sikap kita. Kalau kita bermaksiat, Allah kasih musibah. Kalau kita taat, Allah kasih ujian. Kalau kita udah taat tapi Allah pengen kita terjaga, Allah kasih cobaan. Kalau kita sulit menasehati orang, Allah kasih bala. Semua tergantung kita. Makanya supaya kita nggak kena bala, masuk poin yang kedua. Supaya kita nggak kena musibah, masuk poin yang kedua. Supaya terhindar dari musibah, semakin banyak nikmat, semakin tinggi ibadah. Contohnya seperti apa? Contoh, ibu dapat bonus, ibu sujud syukur. Itu contoh-contohnya kan banyak. Ibu naik gaji, gitu ya. Ibu melakukan sholat duhanya ditambah 4 rakaat. Suaminya kok tiba-tiba nggak sholat jadi sholat ya? Itu kan nikmat. Ibu tambah sedekahnya. Gaji ibu naik, ibu tambah zakatnya, dan ibu tambah sedekahnya. Oh, ternyata hidup ibu tenang, anak ibu lulus PNS, ibu rajinkan sedekah subuhnya. Setiap subuh 2.000 misalnya. Oh, ternyata suami ibu ternyata tanahnya terjual, supaya tidak jadi istidrat, ibu keluarkan zakatnya, ibu tambah sedekahnya. Itu supaya terhindar dari musibah. Bisa paham nggak? Iya. Jadi yang di Lauhul Mahfuz itu yang dicatat itu apa? Saat kita lahir ada perjanjian kita sama Allah. Saat kita berada dalam rahim, Allah bilang apa? Apakah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya, engkau Tuhanku. Karena kalau kita nggak jawab, itu kita nggak akan dilahirkan. Maka dia akan ditiupkan nyawa ketika kita bersaksi kita. Maka jadilah kita. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia ini lahir dalam keadaan fitrah. Yang udah tercatat di hadapan Allah ada 3. Jodohnya, mautnya, dan kemudian rezekinya. Tapi itu pun bisa diubah. Oh iya dong. Termasuk maut. Maut bisa diperpanjang. Ya, itu babnya bab takdir. Tapi tunggu dulu, saya jelaskan ini nanti. Saya ke itu dulu ya. Jadi cara menghadapi musibah itu adalah dengan cara memperbanyak ibadah. Semakin tinggi nikmat, semakin banyak ibadah. Semakin tinggi nikmat, semakin banyak. Sampai di situ clear? Nah, sekarang apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz? Oh, ini bab takdir. Ini panjang nih satu bab, tapi saya coba jelaskan lebih baik ya, lebih singkat ya. Bahwa rezeki itu udah ditentukan oleh Allah, betul? Sampai sini paham? Tapi rezeki itu ada 4, Bu. Rezeki yang ditentukan itu cuma 1 pintu rezeki aja, Bu. Pintu rezeki yang pertama adalah rezeki yang udah ditentukan oleh Allah dan akan dijamin oleh Allah. Percaya rezeki dijamin? Kalau tidak percaya coba dites. Ibu nggak usah kerja. Dengan suami di rumah aja. Tabungan tuh diblokir semuanya. Nggak usah kerja. Atau misalnya ibu nggak usah punya tabungan, nggak usah kerja. Ibu tetap hidup kok. Nggak akan mati kelaparan.
Kenapa? Minimal ada orang yang ngasih zakat ke ibu. Minimal kita disantuni. Berapa banyak waktu terjadi PHK massal saat COVID, banyak orang di PHK, hidup nggak? Nggak ada yang kelaparan, karena rezeki memang dijamin. Itulah rezeki yang ada di Lauhil Mahfuz. Dijamin rezeki. Cacing dalam tanah hidup nggak? Kucing liar hidup nggak? Kucing liar tuh tengok, semua dimakannya. Hidup pasti. Allah takkan kasih kita lapar mati. Karena rezeki udah dijamin. Tapi ada bu konsep rezeki yang didapat karena diusahakan. Jadi kita dapat karena dari Allah, dan ada rezeki yang kita usahakan. Jadi Lauhil Mahfuz itu cuma rezeki nomor 1 bu. Ada rezeki yang kedua bu. Apa itu? Rezeki yang didapatkan karena kita usahakan. Apa dalilnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi Allah tidak akan rubah nasib kita melainkan kita merubahnya. Memang benar rezeki tercatat di Lauhil Mahfuz, tapi rezeki nomor 1 aja. Nomor 2 kan mau tambah rezeki juga. Apa? Diusahakan, jual lontong lah, buka kedai lah, jualan online, diusahakan. Apakah itu cukup? Enggak. Kalau mau boleh tambah 1 lagi. Mau tambah rezeki yang ketiga. Apa tambah rezeki yang ketiga? Itu dengan bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oke, kau mau tambahan bonus rezeki? Boleh. La in syakartum la azidannakum. Syukur dulu baru ditambah. Nah, jangan-jangan di barang ini tak pernah kita syukuri maka tak bertambah. Apa yang kita syukuri? Rezeki pertama dan rezeki yang kedua. Kalau kita syukuri pertama kedua, maka rezeki kita akan bertambah 1 pintu. Jangan-jangan nasib kita gitu-gitu aja karena nggak bersyukur. Kan la azidannakum akan kami tambah. Ini sering saya ceritakan, karena ini cerita menurut saya paling viral di hati saya. Saya makan lontong di satu tempat lontong. Gimana rezeki hari ini bu? Nggak laku doh. Untung sedikitnya. Tapi cemana lagi? Memang sekarang sulit. Dah. Besok saya makan lontong lagi di situ. Gimana bu? Laku bu Nela, laku bu. Tapi itulah bu, baru pagi udah habis, masih banyak orang nanya. Coba kalau tadi banyak saya masak. Nggak laku salah, laku salah. Besok dibuatnya lagi lebih banyak. Pas banyak, nggak ada orang beli. Wih, udah dimasak banyak, nggak ada orang beli. Tidak bersyukur. Makanya rezekinya gitu-gitu aja. Coba syukuri dulu, nanti ditambahkan nikmat. Alhamdulillah hari ini rezeki baguslah. Ya, yang nggak laku nih bisa saya kasih orang. Besok alhamdulillah habis, tapi banyak loh yang beli, sementara dia udah habis. Mudah-mudahan besok mereka datang lagi. Syukuri dulu. Nanti baru ditambah. Dan yang keempat, ada rezeki yang kita dapatkan karena berbagi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada kita, kalau kita berbuat jahat kembali kepada kita. Memang rezeki ditentukan di Lauhil Mahfuz, tapi yang nomor 1, ada 3 pintu rezeki lagi yang kita buka, yang diusahakan, disyukuri dan disedekahkan. Yang kedua, jodoh. Memang jodoh sudah ditentukan, tapi ingat, tetap setiap takbir ada ujian. Jodoh kita udah ditentukan. Jodoh ibu adalah suami ibu yang macam itu ya. Jodoh ibu jodoh ibu adalah suami ibu yang kayak gitu. Itu jodoh. Lah berarti jodohku buruk dong. Enggak, bahwa dalam takdir tetap ada ujian. Ternyata jodohku suamiku enggak sholat. Ya udah berarti itulah ujian kita. Walaupun dia takdir, tetap ada ujiannya. Makanya setiap orang jadi berbeda-beda. Jodoh udah ditentukan, tapi tetap ada ujian dalam jodoh itu. Termasuk jodohnya 2. Contoh misalnya. Makanya kemarin ada yang nanya kayak gini. Ustazah gimana nih? Saya nggak tahan dengan suami saya. Bisa nggak saya nih menggugat atau berpisah ini? Saya cuma bilang gini. Ibu yang tahu rumah tangganya ibu. Prinsip nikah adalah ibadah. Kita mau nikah untuk ibadah. Mau nikah bukan untuk bahagia. Nikah itu untuk ibadah. Kalau nikah untuk bahagia, belum ada penelitiannya. Nikah itu untuk ibadah. Seketika di dalam rumah tangga itu tidak ada lagi suasana ibadah. Suami tak menafkahi. Istri karena suami enggak menafkahi tak pula mau melayani. Yang terjadi adalah menghina, hina, menghina. Yang terjadi saling menyakiti. Ada orang ketiga, perselingkuhan. Saling pukul memukul, teriak-teriak. Dilakukan, sabar, tetap lagi. Tidak ada lagi ibadah di dalamnya. Maka itulah sebab perceraian boleh dilakukan kalau nikah sudah tidak mungkin mendatangkan ibadah.
Nah, kenapa cerai? Ada hukumnya talak. Boleh nggak talak? Boleh. Jika pernikahan tidak lagi mendatangkan ibadah. Nah, itulah konsep ujian. Paham ya? Nah, jadi gitulah. Apalah saya ngomongin tadi ya. Pokoknya gitulah. Nah, jadi yang ketiga adalah jodoh. Apa tadi? Jodoh, rizki, takdir maut. Maut itu adalah sudah ditentukan waktunya. Tapi banyak ulama madhab, banyak ilmu-ilmu kalam, ahli-ahli hadis yang bilang maut bisa diperpanjang. Ya, memang ada dalil ketika kita akan meninggal. Bentar ya, saya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah ambil kita cabut mati, tidak akan dicabut, tidak akan ditambah walaupun 1 menit itu nyawa kita. Tetapi nyawa bisa diperpanjang umur dengan silaturahmi, dengan sedekah. Masih ada ulama yang mengatakan dia bisa diperpanjang dengan silaturahmi dan sedekah, memperbanyak umur. Ada juga bisa ditambah dengan menjaga kesehatan. Contoh ya, orang yang kadar lemak tinggi lebih pendek umur dibanding yang panjang, lebih yang kadar lemak rendah kan begitu-gitu ya. Dia bisa tetap diperpanjang. Begitu menurut banyak ulama. Oke. Ya. Apa? Orang-orang tujuan manusia hidup tidak punya misi berarti biasanya tidak ada ilmunya. Dia belum mengerti aja ilmunya. Kan gini. Idza aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen dunia perlu ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen akhirat untuk ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen dua-duanya pakai ilmu. Orang-orang yang enggak jelas tujuan hidupnya, random dalam beraktivitas, biasanya dia nggak ngerti misi dan visinya. Sebenarnya apa sih misi dan visi kita dalam hidup? Apa misi kita? Dunia bahagia, akhirat masuk surga. Oh gitu ya. Cocok. Dunia bahagia, akhirat masuk surga. Misi visi hidup terbesar kita adalah surga. Apapun yang kita lakukan untuk surga. Ya, kita beribadah ini untuk surga, bekerja untuk surga. Kenapa ibu kerja? Coba ya, beda ya. Kenapa suami kita atau ibu ya kerja kuat-kuat cari duit banyak? Untuk apa? Ada orang yang cari duit banyak untuk kemudian hanya menumpuk harta dan kemudian menikmatinya sampai dia mati, hartanya tidak bermanfaat. Tapi ada orang yang bekerja dengan giat untuk menumpuk harta, untuk kemudian dia kumpulkan uangnya supaya zakatnya lebih banyak, atau dia bangun masjid, dengan bangun masjid itu dia bisa masuk surga. Itu beda. Bayangkan ibu punya uang 10 miliar dengan ibu bekerja. Nggak usah 10 miliar, ibu ambil 1 miliar, ibu bangun masjid. Sisa 9 miliar untuk ibu beli lontong. 1 miliar ini ibu bangun masjid. Apa kata Allah? Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Ya, siapa yang membangun masjid di dunia, ya, Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Jadi kalau ibu punya uang banyak karena bekerja tujuannya akhirat, nanti 1 miliar ibu bangunkan masjid, maka ibu akan dibuatkan oleh Allah tanah kaplingan di surga. Pas mau masuk surga, satpamnya adalah malaikat penjaga pintu surga. Mantap nggak tuh? Maka orang beriman harusnya giat bekerja. Karena kenapa? Karena dia bisa masuk surga dengan uang. Saya tidak sepakat kalau ada orang ceramah, tinggalkan dunia. Dunia ini fata morgana. Hei, genggam dunia nih. Tapi jangan cinta dunia. Kejar dunia nih, jangan tukul lutut sama dunia. Kita perlu uang masuk surga. Masuk surga kan ada 3 cara. Pertama dengan ibadah. Kedua dengan ilmu. Tuntut ilmu banyak-banyak kasih sama orang. Tuntut ilmu banyak-banyak kasih sama orang. Ketika dengan harta. Khadijah masuk surga karena hartanya. Utsman bin Affan masuk surga karena hartanya. Lah kenapa kita nggak bisa? Seandainya semua orang bisa berpikir, bekerja keraslah, bekerja cerdaslah, biar nanti ada uangnya. Kalau ada uang terhindar banyak dari dosa, terhindar dari riba, terhindar dari hutang piutang. Ya, kemudian dengan uang yang ada, kita kemudian bisa bangun masjid, atau paling tidak kita bisa sedekah. Hampir semua ibadah butuh uang, nggak usah dihindarilah. Ya, umrah butuh uang, beli Quran, beli mukena, maka kejar dunia, sedekah, infak, wakaf, zakat. Tak ada uang cuma sedekah senyum aja. Nah, jadi makanya al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah.
Maka saya sering berdoa dalam sholat, saya mendoakan semua jemaah dan kita semua, ya Allah, tempatkanlah rezeki di tangan orang-orang yang beriman. Bahwa rezeki itu harus berada di tangan orang-orang yang beriman. Biar dengan rezeki itu mereka bisa bayar zakat. Dengan rezeki itu mereka bisa bangun masjid. Dengan rezeki itu mereka bisa masuk surga. Beda bu, orang yang cari rezeki untuk dunia dengan orang yang cari rezeki untuk surga itu beda. Sama-sama rezekinya, cuman beda nilainya. Ya, makanya ibu kalau doa, ya Allah, saya pengen zakat bulan depan, ya Allah 1 juta gitu misalnya. Kalau ibu zakat 1 juta, uangnya harus 40 juta dulu. Iya dong, kan 2,5%. Ya Allah, saya pengen zakat bulan depan 2 juta. Ya udah harus 80 juta dulu, baru bisa zakat 2 juta. Jadi semoga ya kita berdoa, umat Islam ini umat yang kuat. Ya, kuatkan dunia kita. Kalaupun kita tak kuat, kita terima. Bisa masuk surga dengan cara lain, dengan cara sholat, dengan cara ibadah dan dengan cara ilmu. Tapi sebisa mungkin, tadi ibu bertanya, kenapa sih orang itu hidup nggak punya misi? Karena ilmunya tadi. Coba bayangkan kalau semua laki-laki ngerti bahwa harta bisa membawa keberkahan akhirat. Wah, dia kerja, semua kerja keras, semua kerja keras bu. Kita ini kan karena stimulus aja dari ceramah-ceramah masa lalu itu. Nggak usah kejar dunia, nggak usah kejar dunia. Coba ya, saya buktikan sejarah ya. Karena nggak boleh berdebat, saya tak mau mendebat ya. Kalau boleh berdebat, saya mau juga berdebat, tapi tak boleh. Rasulullah itu cari rezeki kemana? Ke Syam. Syam itu 4 negara. Yordan, Palestina, Lebanon, Suriah. Pakai apa Rasulullah cari rezeki ke 4 negara? Jalan kaki. Saya ke Jordan, saya tengok pohon tempat Rasulullah berteduh di Jordan. Waktu itu dari Irak, Rasulullah jalan kaki ke Jordan menuju ke Mekah, berdagang. Saya tanya sama tuh leadernya, di mana Mekah? Tuh, entah tuh mana saking jauhnya. Begitu Rasulullah bekerja keras. Jadi nggak ada ceritanya dunia ditinggalkan. Genggam dunia ini tapi nggak boleh cinta dunia. Sampai telapaknya berdarah-darah bekerja. Jadi kerja itu memang harus luar biasa. Harus kerja keras, ya kerja cerdas lah ya. Tidak kerja keras juga nggak apa-apa, yang penting kerja cerdas. Ya kan? Ketika kerja tukang semua yang kaya nanti. Payah ini ya. Macam saya ini susah nanti. Nah, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi jawabannya adalah karena belum ngerti ilmu dari visi dan misi. Saya kok ditanya banyak orang, Nela kamu pengennya apa? Saya pengen masuk surga aja udah. Nggak ada pengen lain lagi. Masuk surga aja udah. Masuk surga dengan apa? Dengan ilmu, ibadah, harta. Selesai. Ya, sucuk di dunia ini kita susah-susah, di akhirat semoga kita masuk surga. Amin. Amin. Allahumma amin. So, genggam dunia, tak boleh cinta dunia. Bahwa rezeki mesti berada di tangan orang-orang yang beriman. Semoga orang-orang Islam dan siapapun yang mendengar kajian ini terhindar dari kefakiran sehingga bisa fokus ibadah. Yang masih punya hutang banyak, Allah lunaskan hutang-hutangnya sehingga bisa fokus dengan ibadah. Karena kalau itu masih susah, kita masih susah hidup kita, ibadah kita jadi nggak fokus. Maka doalah kepada Allah, ya Allah selesaikan duniaku agar aku fokus menghadap akhiratku. Insyaallah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibat sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawina alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا